Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 TPB 52A akan mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kami pada video yang akan kita bahas kali ini. Sebelum itu, kita perkenalan diri dulu ya. Kelompok kami terdiri dari Erik Daniel Huta Barat, NIM 121 140 204, Nathanael Arga Jova, NIM 121 140 205, Fatur Arkan Syolfa, NIM 121 140 229, Muhammad Faisal Arnur, NIM 121 140 227, Solafi Dezamili, NIM 121 140 201, Dialis Riani Safitri Waruwu, NIM 121 140 208. Motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk misalnya memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan, dan lain-lain. Motor listrik juga digunakan di rumah seperti mixer, bor listrik, kipas angin, dan juga digunakan di industri. Motor listrik kadang-kala disebut kuda kerjanya industri sebab diperkirakan bahwa motor-motor listrik menggunakan sekitar 70% beban listrik total dari industri. Ada berbagai macam jenis motor listrik, namun dari sekian banyak motor listrik yang ada, motor listrik tetaplah bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu bekerja dengan gaya elektromagnetik atau gaya tak kasat mata yang mengitari magnet. Kaidah tangan kiri atau Fleming left hand rule. Sebenarnya kaidah ini tidak berbeda dengan kaidah tangan kanan. Karena bila kita mengkondisikan tangan kanan dan kiri, maka akan menunjukkan arah yang sama. Kaidah ini menjelaskan ketika sebuah pengantar yang dialiri arus listrik berada di tengah medan magnet, maka pengantar tersebut akan bergerak ke arah yang dapat ditentukan. Kaidah ini berhubungan erat dengan gaya Lorentz. Dalam sebuah motor listrik terbagi atas dua komponen, yaitu rotor, yaitu bagian motor listrik yang berputar, dan stator, yaitu bagian motor listrik yang diam. Pada dinamo Tamiya terdapat bagian rotor dan stator yang dihubungkan oleh kawat yang dililitkan atau kumparan pada keduanya sebanyak beberapa kali yang kemudian dialiri arus listrik, sehingga membentuk medan magnet antara rotor dan stator. Listrik yang digunakan pada dinamo tadi berasal dari baterai yang dihubungkan menggunakan konektor berupa sikat pada sumbu positif dan sumbu negatif rotor. Dengan adanya medan magnet antara rotor dan stator, maka akan membuat rotor berputar. Putaran rotor inilah yang menghasilkan gaya kinetik sehingga Tamiya bisa bergerak. Fenomena kelistrikan yang terjadi pada dinamo ini sangatlah unik, mengingatkan bagaimana dengan adanya medan magnet menghasilkan energi kinetik dan dapat membuat sebuah benda bergerak. Dinamo Tamiya adalah contoh kecil dari pengaplikasian medan magnet. Contoh lain yang lebih besar itu adalah pada generator yang digunakan di pabrik-pabrik industri seperti pada gambar ini. Pada percobaan kami mendapatkan hasil yang berbeda, di mana pada percobaan pertama, Tamiya bergerak lambat, sementara pada percobaan kedua, Tamiya bergerak dengan cepat. Seperti yang telah dibahas, kekuatan putaran pada dinamo didapat dari energi kinetik. Besar dan kecilnya gaya kinetik ini dipengaruhi dengan besarnya arus yang dialirkan ke dinamo dan jumlah lilitan pada stator dan rotor. Semakin besar alatnya, maka membutuhkan arus listrik yang lebih juga. Dan semakin besar kecepatan yang kita ingin dapatkan, maka diperlukan arus listrik yang besar pula. Maka dari itu, diperlukan inovasi baru untuk membuat penggunaan listrik ini menjadi lebih efisien. Pada percobaan ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa semakin banyak lilitan harus diimbangi dengan besarnya arus listrik yang dialirkan sehingga
dapat memberikan putaran yang lebih cepat pada dinamo. Putaran yang lebih cepat membuat benda dapat bergerak lebih cepat. Sekian dulu untuk pembahasan kita guys. Sampai ketemu lagi.